Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ayu Utomo. Saya dari Fakultas Keperawatan S1 Ilmu Keperawatan. NIM 30902000113. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori lipid, tentang konsep berubah. Teori lipid tahun 1973. Lipid mendefinisikan perubahan sebagai sesuatu yang direncanakan atau tidak direncanakan terhadap status quo dalam individu, situasi atau proses, dan dalam perencanaan perubahan yang diharapkan disusun oleh individu, kelompok, organisasi, atau sistem sosial yang mempengaruhi secara langsung tentang status quo organisasi lain atau situasi lain. Faktor pendorong terjadinya perubahan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi berlaku sebagaimana teori kebutuhan Maslow tahun 1954. Yang kedua, kebutuhan dasar interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan interpersonal 3, yaitu antara lain kebutuhan 1. Kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama. 2. Kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. 3. Kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Faktor penghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, teori ini merupakan pengemban dari teori Lewin. Lipid mengungkapkan 7 hal yang harus diperhatikan seorang manajer dalam sebuah perubahan, yaitu yang pertama, mendiagnosis masalah. 2. Mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah. 3. Mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen. Yang keempat, menyeleksi objektif akhir perubahan. Yang kelima, memilih pesan yang sesuai untuk agen berubah. 6. Mempertahankan perubahan. 7. Mengakhiri hubungan saling bantu. Pendekatan perubahan. Yang pertama, pendekatan pada perubahan struktural. Perubahan struktur sebuah organisme bisa berubah pengaturan ulang sistem internal seperti jalur komunikasi, alur kerja, dan hierarki manajemen. Pendekatan perubahan pada teknologi. Perubahan teknologi sebuah organisasi mencakup mengganti peralatan, proses, rekayasa, teknik penelitian, atau metode produksi. Ketiga, pendekatan perubahan pada manusia. Pendekatan manusia adalah mencoba mengubah tingkah laku karyawan dengan memfokuskan pada keterampilan, sikap, persepsi, dan harapan karyawan. Hambatan dalam perubahan: tidak mau atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang lama menjadi kebiasaan. Kedua, individu yang diberi kebebasan cenderung untuk kembali ke pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan. Metode menangani penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi, yaitu menjelaskan kebutuhan dan akan logika dari perubahan kepada individu, kelompok, dan bahkan seluruh organisasi. Yang kedua, memberi fasilitas dan dukungan, yaitu menawarkan program pelatihan, liburan, dukungan emosional, dan memahami orang yang terpengaruh oleh perubahan. Yang ketiga, manipulasi dan pemilihan menjadi anggota, memberikan peran yang diinginkan oleh orang yang berpengaruh dan mendesain atau mengimplementasikan proses perubahan. Sekian dari pemaparan saya. Bila ada kata yang tidak mengenakan atau salah, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.